Shalom, puji nama Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskil Ginting. Dalam channel ini senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita di hari ini. Kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita dari kitab Amsal. Yang hari ini saya akan ambil dari Amsal pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dalam ayat 4 dan ayat 5 ini dapat melihat kepada siapa kitab Amsal ini dituliskan. Yang pertama, kepada orang yang tak berpengalaman untuk memberikan kecerdasan kepada mereka. Orang-orang yang menerima kitab Amsal adalah mereka yang sadar akan ketidaktahuan mereka sendiri dan kebutuhan mereka untuk diajar, dan oleh sebab itu berkeinginan untuk menerima didikan dari kitab Amsal ini sendiri. Selain itu, orang-orang yang menerima didikan ini dalam terang dan kuasa meskipun tidak berpengalaman akan dibuat cerdas. Mereka akan pandai dalam pengetahuan atau mengetahui akan dosa yang harus mereka hindari dan kewajiban yang harus mereka lakukan, dan untuk menghindar dari tipu daya setan atau tipu muslihat dari si pencoba ini sendiri. Barang siapa yang tulus seperti merpati bisa menjadi cerdik seperti ular kalau dia mau menjalankan aturan-aturan dalam kitab Amsal ini. Orang yang sebelumnya bodoh sehingga berbuat dosa akan menjadi bijaksana ketika mulai mengatur dirinya di dalam hidup ini dengan firman Allah. Yang kedua, kepada orang muda, memberi mereka pengetahuan serta kebijaksanaan. Masa muda adalah masa belajar, memahami didikan, menerima kesan-kesan, dan mengingat-ingat apa yang sudah diajarkan. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi pikiran kita untuk dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Sebab orang muda, seseorang dapat bertindak gegabah, panas hati, dan tidak berhati-hati di dalam setiap kehidupan yang ada. Ini sangat berbahaya untuk setiap kaum muda. Kalau kaum muda mau menjaga jalan-jalan mereka sesuai dengan Amsal-Amsal Salomo yang dituliskan langsung untuk setiap kita orang percaya, maka mereka akan cepat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan dalam hidup mereka. Yang ketiga, kitab ini tidak hanya akan membuat orang bodoh menjadi bijak dan orang jahat menjadi baik, tetapi juga membuat orang bijak menjadi lebih bijak lagi di dalam hidupnya, dan orang baik menjadi lebih baik, seperti yang dituliskan dalam ayat yang kelima. Orang bijak adalah orang-orang yang tahu mengambil keputusan yang baik pada waktu yang tepat. Jalan apa yang harus diambil sebelum melangkah. Sebaliknya, orang bodoh selalu memilih jalan yang salah dan menerima akibatnya akan setiap apa yang sudah diperbuatnya. Ini konsekuensi yang harus diterima untuk orang-orang yang cepat mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Dengan merenungkan kitab Amsal ini, maka orang bijak dan yang berpengetahuan akan semakin bijak dan semakin memiliki pengetahuan yang baik dalam hidup yang ada, sehingga kita boleh hidup
sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Sehingga kita selalu sesuai apa yang dikatakan firman Allah. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita mendapat hidup yang lebih baik. Tetapi orang bodoh akan menerima segala ganjaran yang sudah dilakukan. Setiap pelanggaran yang sudah dibuat, ada konsekuensi yang akan diterimanya. Untuk setiap kita, lebihlah bijak di dalam hidup ini, sehingga kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berkenan di dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan hidup yang lebih baik. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.